Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggitalina Pramelia Dewi, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 3, Prodi Pendidikan Biologi dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada pembelajaran daring materi substansi genetika bagian sintesis protein pada siswa kelas 12 MIPA 3 di SMA Trensain Muhammadiyah Sragen. Pada pelaksanaan ujian kinerja kali ini bertepatan dengan masa karantina siswa kelas 12 MIPA dalam persiapan mereka melakukan penilaian akhir semester dan pembelajaran tatap muka di sekolah, sehingga pembelajaran daring dilaksanakan dari laboratorium komputer asrama sekolah sampai masa karantina mereka berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar suaranya sudah masuk. Kita cek jaringan terlebih dahulu. Suara saya masuk ya berarti ya? Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Baik semuanya. Kita mulai berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelasnya pimpin terlebih dahulu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbana wa bil islam dina wa bi Muhammadin Amin. Terima kasih Ashwa ya, ketua kelas sudah memimpin berdoa kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sama seperti pertemuan kita sebelumnya, jadi ketika bermajelis di sini kita punya adab-adab, maka saya akan memberitahukan kepada kalian peraturan yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk kalian siswa yang masuk ke dalam Zoom kali ini bisa mematikan mikrofonnya, jadi pakai mode mute ya, dimatikan terlebih dahulu, kecuali jika Ustazah mempersilahkan kalian untuk menghidupkan mikrofon. Yang kedua, apabila kalian ingin bertanya ataupun menanggapi atau mau menjawab pertanyaan, silakan dihidupkan mikrofonnya dan diawali dengan pemberian nama kalian. Jadi kalian bicarakan dulu nama kalian siapa untuk mempermudah Ustazah sambil memproses skor kalian, karena ketika pembelajaran berlangsung kalian juga akan Ustazah pantau terus. Lalu untuk yang ketiga, berhubungan dengan teman kalian apabila sedang berbicara, menjawab ataupun sedang menanggapi, untuk saling menghormati satu sama lain. Seperti itu ya. Sepakat semuanya? Oke, baik. Kita cek dulu kehadirannya. Kali ini sudah penuh layarnya dari Ustazah, kira-kira sudah masuk semua ya. Coba saya tanya, absensinya siapa? Iya, hari ini nih hadir 21 anak. Oke, 21 anak lengkap, alhamdulillah. Baik, sudah disiapkan semua bukunya? Buku, paket, catatan, dan Sudah, semuanya? Us. Sudah, siap semua ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang biologi, di mana ilmu biologi itu sangat dekat sekali dengan kalian. Bahkan dalam tubuh kalian itu tersimpan ilmu biologi semuanya. Jadi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetap semangat, tetap berantusias untuk mengikuti pembelajaran kali ini dari awal hingga akhir. Semangat semuanya ya. Oke, Semangat. untuk lebih memberikan semangat kepada kalian, Ustazah akan memberikan suatu video yang menarik untuk kalian simak bersama. Sudah terlihat, nak? Oke, bisa saya putarkan?
Tinggi tubuh, tekstur rambut, dan warna mata yang bervariasi merupakan hal yang sering dijadikan karakteristik dalam menganalisa seseorang. Namun, warna kulit yang berbeda pada manusia merupakan sifat yang paling sering digunakan ketika menggambarkan individu. Seperti halnya kulit hitam yang merupakan karakteristik orang Afrika, kulit kuning langsat orang Asia seperti Cina, serta kulit putih yang menggambarkan orang Amerika dan Eropa. Lalu, kenapa warna kulit manusia berbeda-beda? Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22 yang menjelaskan bahwa bukan hanya bahasa yang beragam di setiap negara di dunia, namun juga warna kulit manusia yang berbeda-beda tersebut menjadikan keunikan tersendiri yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Ayat di atas rasanya kurang lengkap tanpa penjelasan ilmiah yang selama ini para ilmuwan teliti perihal warna kulit manusia yang berbeda-beda. Pada dasarnya, perbedaan warna kulit pada manusia bisa dicermati dari beberapa bidang ilmu, di antaranya biologi dan geografi. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah melanin. Melanin merupakan zat kimia pigmen kulit yang berfungsi membantu melindungi kulit terhadap efek matahari, seperti kanker kulit dan penuaan dini. Melanin diproduksi oleh melanosit, yaitu sel khusus di lapisan dermis kulit. Kulit manusia terdiri dari lapisan epidermis yang paling luar, lapisan dermis di tengah-tengah, dan lapisan subkutan yang paling bawah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perbedaan warna kulit yang pertama dipengaruhi oleh melanin. Jadi ada sifat warna-warna kulit yang berbeda. Kira-kira, coba, oke? Pertanyaan pertama sekarang, mengapa warna kulit kita itu berbeda? Ada yang tahu? Silahkan menjawab. Yang mau menjawab ingat ya, sebutkan nama terlebih dahulu, kemudian Ustazah syarat di sini. Silahkan. Saya sudah. Ya. Afifah, oke. Yang menentukan warna kulit itu pigmen melanin. Nah, kadar pigmen itu jatuh dari susunan gen. Oke, jadi tadi yang kalian dapatkan itu dari perbedaan warna kulit tadi ya, ternyata dari melanin. Nah, yang kata terakhir tadi ya, yang sudah kalian dengarkan di video. Nah, melanin itu kan suatu sifat dalam tubuh kita. Siapa yang mengatur sifat kita? Yaitu gen tadi. Berarti ada perbedaan gen. Baik, bagus Afifah. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana gen mengatur ekspresi penentuan sifat kita? Kalau tadi sudah tahu dari perbedaan gen. Sekarang proses apa dialami oleh gen sehingga sifat kita itu muncul? Ada yang tahu? Yayan, baik. Karena adanya ekspresi gen, sintesis protein. Ya, suaranya agak kurang jelas tapi saya sudah bisa menangkap. Ada sintesis protein. Baik, berarti Yayan sudah belajar ini. Kita sudah mau masuk ke sintesis protein. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kalian nanti bisa merumuskan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Jadi hubungan dari DNA, RNA maupun protein. Kemudian indikator yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini itu kalian bisa menyajikan hasil urutan sintesis protein dalam kaitannya penyampaian kode genetik. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini sudah disebutkan oleh Yayan tadi ya, kita akan belajar tentang sintesis protein. HKM-nya sama seperti pertemuan kemarin yaitu 75. Jadi gimana caranya? Kalian harus berusaha sebaik-baiknya. Manfaat apa yang akan kalian dapatkan sudah dijelaskan di video tadi ya. Jadi maksud dari Allah itu menciptakan kita dengan variasi yang beragam, dengan variasi warna kulit, variasi sifat, variasi karakter. Itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbedaan ini menjadikan kita saling berisi satu sama lain. Nah, perbedaan ini akan kita pelajari apa penyebabnya, seperti itu dari ilmu biologi. Dan selanjutnya kita akan cek kemampuan awal kalian sebelum kita masuk ke sintesis protein. Yang pertama, di manakah letak gen? Kalau tadi kalian sudah tahu penyebab dari perbedaan sifat termasuk warna kulit gen, ada yang tahu berarti mana letaknya? Saya sudah.
Gimana? Di nukleus. Nukleus itu ada di sel tubuh kita masing-masing. Lanjut, bagaimana hubungan antara gen dan DNA? Ken sudah. Ken, gimana Ken? Hubungan gen dan DNA itu, gen ada di dalam DNA dan DNA terdapat di nukleus. Ya, gen itu yang kita masukin itu kan yang penentuan sifat tadi ya, ada di dalam DNA. DNA di mana? DNA itu ada di nukleus. Selanjutnya, siapa yang membawa kode genetik dari DNA? Tadi gen ada di DNA, lalu siapa yang membawa kodenya dari DNA? Hanifah terus ada Hanifah Nur. RNAM. Ya, RNAM. Jadi kalian kan udah pernah belajar tentang DNA maupun RNA. Tidak hanya DNA saja ya yang ternyata dia sintesis protein, tapi RNA itu juga berperan penting dalam pelaksana sintesis protein. Selanjutnya, kalau yang membawa RNAM sekarang, siapa yang mengantarkan asam amino atau protein sesuai kode genetik? Siapa? Sinai. RNAP. Jadi dari RNAM tadi yang membawa kode genetik, kemudian yang membawa mentranslatkan ke asam amino siapa? RNA transfer. Bagus sekali kalian. Jadi kalian sudah melaksanakan pembelajaran asinkronus yang kemarin dari psikologi, ada kegiatan stimulasi, problem statement, data collection, data processing. Di situ sudah muncul ya. Jadi untuk kegiatan 1 sampai 4 sudah kalian lakukan. Sekarang lanjutkan kita ke pertemuan sinkronus Zoom. Jadi nanti kalian melakukan verifikasi dan generalisasi. Nah, sekarang ada kegiatan asinkronus pada psikologi saya cuplikan. Jadi kegiatan yang kemarin sudah kalian lakukan, dan yang pertama stimulation, kalian sudah menemukan rangkaian video. Di situ ada video sintesis protein. Sudah kalian lihat berarti ya, karena dari kemampuan awal dari pertanyaan yang Ustazah berikan ke kalian, kalian sudah sebagian besar sudah paham. Kemudian bahan ajar juga sudah kalian baca. Lanjutnya problem statement, ada suatu masalah yang sudah kalian temukan pada LKPD, pada lembar kerja peserta didik yang sudah saya berikan ke psikologi. Kemudian untuk masalah yang sudah ada di LKPD itu berkenaan tentang kode-kode. Nah, yang tadi sudah kalian temukan, siapa yang membawa kode, siapa yang mengantarkan asam amino, itu nanti terlihat pada kegiatan siswa yang sudah kalian diskusikan kemarin. Kemudian yang kedua, kalian juga sudah buat flowchart-nya. Bagaimana tahapan dari sintesis protein. Kita ke data collection dan data processing yang sudah kalian lakukan juga pada psikologi. Jadi kalian berdiskusi di sini. Kelompok yang sudah saya bagi kemarin ada 5 kelompok dan sudah berdiskusi lewat psikologi. Di sini saya tangkap kegiatan diskusi kalian. Untuk sampelnya, untuk nomor 1 saya ambil dari kelompok 1 dari Galuh ya. Jadi sudah bagus di sini dan semuanya pun juga sudah sama. Nah, untuk yang soal nomor 2 ada flowchart dari teman kalian, dari kelompok kalian juga sudah ada urutannya di situ, sudah bagus. Nah, itu untuk penjelasannya juga saya cuplikan dari kelompok yang lain. Nah, dari sini nanti Ustazah sambil menilai kegiatan psikomotorik kalian selain afektif yang tadi pada kehadiran maupun sikap kalian. Kita berdiskusi. Dari psikologi nanti sudah terlihat nanti siapa yang aktif ya. Oke, untuk pertemuan kali ini intinya kita akan melakukan presentasi yang sudah kalian catat, yang kalian diskusikan lewat psikologi. Yang pertama, di LKPD kalian sudah ada tampilan seperti monitor, seperti layar Ustazah. Jadi di situ ada banyak sekali kode, ada basa nitrogen pertama, kedua, ketiga, kemudian sebelah kanan ini ada rangkaian nama-nama asam amino. Kemudian tabel di bawahnya itu bisa kalian isi. Nah, ini dia tabel yang akan kita isi bersama sesuai diskusi kalian semuanya. Kita mulai ya. Sama kan tabelnya seperti yang sudah kalian kerjakan. Baik, kita ada 5 kolom. Kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang untuk masing-masing kolom diketahui rantai berbeda. Ada yang antisense-nya, ada yang RNAM, ada yang codon, bahkan asam aminonya ada yang sudah diketahui. Nah, tugas kalian coba cari kolom warna biru yang nanti kalian bisa isi sesuai dengan diskusi kalian kemarin. Oke, kolom 1, kelompok siapa yang akan presentasi?
Saya Aulia Latifah dari kelompok 1, Ustazah. Aulia Latifah dari kelompok 1. Bagus. Kolom 1 sekarang coba diisi. Rantai antisensenya TAC, kemudian rantai kode batasan nitrogennya ATG, rantai RNAM, kode batasan nitrogennya AUG, rantai Ya. dengan rantai kodon kode batasan nitrogennya AUG, kemudian rantai antikodon kode batasan nitrogennya AC, dan Metionin. Coba kita cek. Oke, dari urutan tadi ada RNAM AUG, UAC, kodon karena sama seperti RNAM, AUG juga. Antikodonnya pasangannya kodon, maka dia UAC. Asam amino yang diketemukan dari tabel yang awal tadi adalah metionin. Coba, sudah jelas belum? Atau ada yang kelompok lain bertanya? Silahkan. Oh, Syifa, ya, silahkan. Mengapa penentuan asam amino berdasarkan kode RNAM, bukan RNA yang lain? Oke, coba bisa ditanggapi? Ya, silahkan. Sudah, Ustazah. Karena yang membawa kode genetik dari DNA adalah RNAM. Ya, jadi saya tegaskan di sini ya Syifa dan teman-teman lainnya yang masih bingung. Metionin berarti dari sekumpulan kode 3 sampai 6. Kenapa yang dijadikan kode untuk penanda asam amino protein namanya RNAM? Karena tadi dari awal tadi bahwa yang membawa kode itu si RNAM. Maka kodenya dari situ. Jelas ya? Baik, lanjut kolom nomor 2. Kelompok yang lainnya, silakan. Rosadila Ya. dari kelompok 2. Rosadila dari kelompok 2. Silakan untuk kolom kedua diisi. Jadi untuk rantai antisensnya ada kode besar nitrogennya GGC, antisens kode besar nitrogennya CCG, RNA messengernya CCG, RNA transfer GGC, asam aminonya prolin. Prolin, kita cek dulu. Ya, tadi GGC ya, kita mulai dari antisensnya. GGC, kemudian pasangannya sens. Kenapa bisa antisens GGC? Berarti kan itu RNAM yang diketahui CCG. RNAM yang mencetak siapa? DNA antisens. Nah, kalian tinggal cari aja. Berarti pasangan CCG itu GGC, antisens, kemudian pasangannya antisens, berarti kembali lagi CCG, RNAT-nya GGC, kodon disamakan saja seperti RNAM. CCG, kemudian antikodonnya disamakan seperti RNAT, GGC. Lalu untuk asam amino kalian ambil tadi ya, sudah jelaskan sama teman kalian dari RNAM. Apa kodenya CCG, asam aminonya prolin. Oke, lanjutnya untuk kolom ketiga. Sudah ada kelompok 1, kelompok 3, ada lagi yuk kelompok lainnya. Ustazah. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Antisensenya TAC, sensanya AGG, RNAM-nya AG, antikodonnya UCC, dan asam aminonya arginin. Arginin, baik. Jadi yang diketahui kan UCC dan arginin. Nah, sekarang dari nomor 3 kita cek dulu. Ya, jadi sudah sesuai ya tadi ya. TCC AGG, kemudian AGG juga sama seperti antisensnya. UCC, terus AGG, UCC, lalu asam aminonya arginin. Ada yang mau bertanya? Alin? Iya. Silakan Alin, mau tanya apa? Ada kode kodon AR. Mengapa jawabannya dipilih? Jadi kan asam amino yang diketahui tadi arginin ya, ARG. Padahal di tabel kodon tadi, di tabel asam amino ARG itu banyak kodenya. Dan yang dipilih kenapa yang RNA-nya AGG? Kira-kira coba saya berikan kesempatan dulu untuk yang kelompok 2 tadi, yang mau yang presentasi tadi, silakan bisa menanggapi. Karena ya disesuaikan dengan kode RNA, iya dari kode RNAT antikodonnya ya. Jadi kan di situ ada UCC. Nah UCC nanti kemudian nanti masuk ke RNAM.
Nah, jadi di situ kelihatan kode mana yang dipilih sebagai argimin. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan sekarang? Atau sudah jelas dari kolom 1 sampai kolom 5? Sudah ya? Oke, nanti kalian ulang-ulang kembali. Ini mudah kok. Hanya yang A pasangannya B, nanti balik lagi ke C, balik lagi ke A, seperti itu. Jadi kalian harus tahu penentuan dari pasangan per pasangan, seperti itu ya. Sehingga nanti dari pasangan struktur gen tadi yang sifat yang jumlahnya banyak dari kumpulan basa nitrogen, kalian mengetahui oh ternyata ini dari metionin, proline dan baik. Sekarang kita lanjut ke presentasi yang kedua. Untuk soal nomor 2, kalian dipersilahkan untuk membuat flowchart dari sintesis protein, dan di sini sudah Ustazah ambil, jadi tinggal kalian presentasikan saja. Silahkan perwakilan kelompok 3, ada yang mau presentasi? Savana. Ya, Savana. DNA yang menjadi yang akan disalin oleh mRNA biasa disebut sebagai template. Tiga huruf penting tersebut akan diartikan menjadi satu saja. Oke, jadi sudah menjawab tentang flowchart yang sudah kalian buat ya. Ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya atau ada yang sudah jelas? Masih bingung ya? Baik, coba Ustazah mencoba untuk menjelaskan kepada kalian. Sekarang perhatikan yang masih bingung ya, dan teman-teman kalian yang sudah jelas tetap akan memperhatikan terlebih dahulu. Sudah diperhatikan ya. Kelihatan di situ ada kumpulan rangkaian dari proses sintesis protein. Nah, Ustazah akan ceritakan permisalan analogi suatu kerajaan yang dipimpin oleh raja. Nah, kita anggap kerajaan ini adalah suatu sel. Rajanya yang mengatur. Berarti siapa? Di dalamnya kan ada DNA. Nah, itulah yang akan mengatur proses dari aktivitas sel. Raja ini menginginkan suatu makanan misalkan. Jadi raja di sini dia punya resep, kumpulan resep yang digunakan untuk membuat makanan. Raja itu memberikan resep itu kepada RNA messenger gitu. Jadi RNA itu adalah pesuruh dari DNA dari rajanya. Nah, bahan yang sudah diberikan ke RNA messenger itu kan dia RNA messenger ini kan keluar, kemudian nanti dia akan menuju ke ribosom. Di ribosom itu RNA messenger yang sudah membawa resep dari raja dari DNA diberikan ke ribosom untuk dimasak, untuk diterjemahkan kodenya, resepnya menjadi kumpulan asam amino. Jadilah suatu makanan lezat pesanan dari raja di DNA. Nah, makanan inilah yang digunakan sebagai protein yang menentukan sifat kita nanti yang akan keluar. Gimana? Sudah jelas belum? Alhamdulillah lumayan jelas. Alhamdulillah baik. Mungkin di sini saya ingin memberikan suatu penguatan kepada kalian. Ada video di sini bisa Ustazah tampilkan, nanti kalian saksikan ya. Nah, lebih jelasnya kita akan belajar tentang ekspresi gen sintesis protein. Ekspresi gen, gimana caranya gen dalam DNA tadi mengekspresikan sifat, memunculkan sifat yang tampak dari luar. Ini adalah proses. Yang pertama transkripsi, yang kedua translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan transkrip itu mencetak. Pencetakan RNA messenger dari rantai DNA yang dia disebut DNA template. Tadi DNA kan ada dua rantai yang kita sebutnya double helix. Rantai ini salah satunya akan dipakai untuk mencetak RNA messenger. Di dalam RNA messenger inilah nanti akan muncul kode genetik. Dan jika ini urutannya 3, kita baca sebagai codon triplet. Lanjutan dari transkripsi akan di RNA. Ya, itu hanya saya cuplikan ya potongan-potongan dari slide interaktif. Lebih jelasnya slide interaktif ini bisa kalian akses di sini, jadi untuk memudahkan kalian yang belum bisa gabung di sinkronus. Ustazah paham karena jaringan atau kendala, ada alat pun juga ada yang support suara ataupun kamera atau jaringan seperti itu, maka di sini Ustazah memfasilitasi kalian, nanti bisa kalian gunakan untuk pembelajaran melalui 10G. Jadi dari presentasi, dari flowchart, dari urutan asam amino, dari cerita analogi, kemudian ada
Slide interaktif, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Insya Allah sudah jelas. Oke, sebagian besar sudah jelas ya. Baik. Oke, sekarang Ustazah mau mengecek kemampuan kalian dari pertemuan kali ini. Ada suatu video, nanti akan saya postkan, kemudian akan saya beri pertanyaan. Silahkan yang mau menjawab siapa. Tampilan videonya sudah terlihat. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. Oke, kalau RNA polimerase sudah masuk di DNA, maka tahap apa yang akan terjadi? Nifta, oke, tahap apa yang akan terjadi? Transkripsi. Betul. Oke, lanjutnya, ayo yang lainnya siap-siap. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the. Nah, sekarang di sini dari RNA polimerase yang sudah nempel tadi, yang sudah nempel di bagian titik promotornya disebut tahap apa? Ada yang tahu? Yuk. Aura, ya. Tahap apa, Aura? Inisiasi transkripsi. Inisiasi transkripsi. Jadi inisiasi itu ketika apa pengertiannya? Ketika menggunakan enzim RNA atau mengakseskan pada rantai atau ketika DNA Ya, pada titik awal tadi ya, titik awalnya RNA polimerase masuk menempel ke dalam titik awal dari DNA. Nah, coba di play. Nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. Terus di situ setelah inisiasi terbentuklah RNA messenger. Disebut tahap apa? Fatinus. Nah, Fatin. Fatin, tahap apa setelah inisiasi tadi yang berjalan RNA-nya? Tahap elongasi transkripsi. Elongasi transkripsi. Pengertiannya apa berarti elongasi? Perpanjangan mRNA Ya. yang bergerak sepanjang pilihan DNA yang terbuka secara berurutan. Oke, bagus. Itu untuk tahap elongasi yang tadi ya, RNA-nya berjalan. Jadi ada pemanjangan transkripsi, pemanjangan RNA berjalan. Kemudian lanjut. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. Nah, kalau RNA sudah selesai terbentuk, berarti dia sudah mengalami tahap apa? Fasannya, Us. Tahapannya terminasi transkripsi, Us. Iya, transkripsi yang terakhir ya, karena RNA sudah terbentuk selesai, namanya terminasi. Pengertiannya? Tahap terminasi yang terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan transkripsi. Iya, jadi di situ kalau RNA polimerase sudah sampai di daerah terminator, maka dia akan berhenti. Terminasi nama tahapannya. Lanjutnya. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm called Terus dia dari nukleus keluar, RNA keluar kemudian akan menuju ke ribosom. Berarti dia bersiap-siap untuk tahapan selanjutnya. Apa nama tahapannya? Inai. Tahapan apa setelah itu? Translasi. Translasi. Sekarang translasi ada di mana? Sudah terlihat juga itu. Hanifah Nur. Ribosom. Di ribosom, betul. Karena di situ sudah terlihat. Selanjutnya, ribosomes bind to the messenger RNA. apa pengertian dari translasi? Di situ ada RNA messengernya. Saya saja. Jadi translasi adalah proses pelekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA untuk menghasilkan rantai polipeptida yang terjadi di ribosom dengan bantuan enzim aminoasid tRNA sintetase. Oke, jadi intinya translasi adalah proses penerjemahan RNA messenger itu yang terlihat yang akan masuk kemudian nanti akan ditranslate menjadi asam amino. Next. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. Nah,
Jadi tadi RNA transfer yang sudah masuk ke RNA messenger yang membawa asam amino pertama kali melakukan tahap apa? Yuk, ada yang masih banyak yang belum menjawab. Silakan. Ya, Intan, tahap apa Intan? Inisiasi translasi. Inisiasi translasi. Jadi bedakan ya, tadi ada inisiasi transkripsi sama-sama di awal, tapi dia transkripsi. Nah, untuk tahapan yang sekarang ini translasi, maka kita pakai inisiasi translasi. Pengertiannya apa? Intan bisa menjawab? Dosen kecil mengikat diri pada mRNA Ya. dan tRNA inisiator. Tugasnya melekat pada salah satu ujung mRNA. Di dekat pelekatan tersebut terdapat kode start KIG. Kode itu memberikan sinyal dimulainya proses translasi. Oh iya, ya baik. Jadi di situ ada inisiasi ketika dia menemukan start codon. Kata kuncinya itu. Oke, lanjut ya. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. Nah, di situ ada RNA-T berjalan kemudian menyambungkan asam amino satu sama lain. Disebut tahap apa ini? Rosa. Rosa, tahap apa Rosa? Elongasi translasi. Elongasi translasi, sama-sama pemanjangan, tapi kalau elongasinya translasi yang dipanjangkan adalah Jadi tahap ini itu dimulai dengan terbentuknya asam amino yang berikatan dengan metionin. ya. Nah, Oke, nanti kalau sudah berikatan maka akan memanjang. Lanjut. Play. Acid. This is added to a growing chain of amino Nah, ini acids. dia memanjang terus. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Iya. Kalau sudah selesai maka RNA-T membawa faktor pelepas tadi yang kita sebut tahap apa? Yang terakhir sekarang tahap apa? terminasi translasi Ustazah. Oh ya, terminasi. Siapa yang menjawab ini? Eca Ustazah. Eca. Pengertiannya apa tadi terminasi translasi? Prosesnya itu elongasi akan berhenti setelah ribosom mencapai codon stop. Ya. Codon yang berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Betul. Lalu polipeptida yang terbentuk akan melepas dari ribosom menuju sitoplasma. Ya, jadi kata kunci pada terminasi ada stop codon. Lawannya start codon tadi ada di inisiasi. Jelas ya? Baik, dari hasil asesmen saya, penilaian tanya jawab saya kepada kalian dari video itu sebagian besar sudah paham, sudah jelas ya. Lalu untuk serangkaian kegiatan kita dari presentasi, diskusi, tanya jawab, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan. Kalau sintesis protein itu proses menghasilkan suatu sifat tertentu. Nah, di sini tuh ada dua kelompok, yaitu transkripsi sama translasi. Transkripsi itu penciptaan kode dari DNA, sedangkan translasi penerjemahan kode menjadi Iya, betul. Jadi dari keseluruhan ini ya, kesimpulannya Aura, ya ada dua, transkripsi dan translasi itu masuk ke tahapan sintesis protein. Transkripsi yang mencetak, kemudian translasi yang menerjemahkannya. Baik, tadi Aura sudah bagus untuk penyampaian kesimpulan. Dan terakhir, ada yang ingin bertanya. Yang masih bingung, silakan. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas atau belum? Gimana? Oke, sudah jelas ya? Alhamdulillah. Baik, dari sekian banyak pertanyaan yang sudah Ustazah berikan, ini nanti akan Ustazah gunakan untuk nilai proses kalian, baik itu kognitif, psikomotorik maupun afektif. Jadi dari nilai kognitif bisa diperhatikan, setelah ini kalian bisa membuka laman 10 di kalian, di situ sudah ada kuis kognitif untuk sintesis protein. Silahkan dibuka karena setelah pembelajaran akan Ustazah publish ke 10 kalian masing-masing. Dari psikomotoriknya Ustazah akan mengambil nilai dari diskusi kalian, kemudian tanya jawab kalian nanti juga Ustazah gunakan untuk nilai proses. Untuk afektif, dari sikap kalian selama pembelajaran, baik itu di psikologi maupun di Zoom kali ini. Untuk indikator, kalian sudah bisa menyajikan urutan dari proses sintesis protein, sudah tercapai, alhamdulillah. Oke, dari sekian banyak pembelajaran kali ini, ada yang mau menceritakan pengalamannya, refleksinya? Alhamdulillah
Untuk materi ini saya sudah mengetahui bagaimana cara gen dalam tubuh saya itu dapat memunculkan sifat karakter ciri-ciri dari saya. Seperti itu, Ustazah. Oke, jadi betul sekali ya, Ustazah harap semua selain Safana, semua anak-anak di sini bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah dari pembelajaran kita kali ini, bahwa kalian sudah tahu sifat-sifat kalian yang muncul. Kenapa saya beda sama teman saya? Karena kalian punya struktur susunan gen yang sudah spesifik, yang nanti mereka akan berekspresi melewati sintesis protein, terbentuklah sifat kalian masing-masing. Baik, untuk pertemuan kali ini Ustazah akan infokan kepada kalian agenda berikutnya. Kita akan masuk ke pembahasan dari soal-soal sintesis protein. Jadi untuk persiapan kalian menuju ke penilaian akhir semester PAS, nanti bisa dipersiapkan soal-soalnya, kita bahas bersama-sama. Kemudian untuk yang terakhir, seperti biasa Ustazah akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang punya kinerja terbaik. Kira-kira kelompok siapa? Ayo. Yang tadi presentasinya sangat jelas sekali. Kira-kira semua kelompok bagus ya menurut Ustazah, karena harus ada satu yang terbaik atau terbagus, maka Ustazah mau pilih kelompok 5 ya. Selamat ya untuk kelompok 5. Untuk kegiatan berikutnya masih banyak, jadi kelompok lain bisa mencoba segala kegiatan yang sudah Ustazah berikan kepada kalian, tunjukkan bahwa kalian bisa melaksanakan kegiatan tersebut, karena nanti outputnya nanti kalian lebih paham lagi dalam mempelajari materi berikutnya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf dari kesalahan Ustazah, dan apabila terkendala jaringan atau seperti biasanya, maka tidak apa, karena ini kita masuk ke pembelajaran daring, maka kita minimalisirkan kendala-kendala tersebut. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.